Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Putri Nurmala Hidayanti dengan NIM 03222368 konsentrasi multimedia dari kelas C sore online. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ChatGPT. Penggunaan ChatGPT untuk membantu kegiatan belajar atau bekerja dapat menjadi sumber daya yang berharga. Nah, berikut beberapa komentar terkait penggunaan model ini dalam konteks tersebut. Yang pertama yaitu akses ke informasi. ChatGPT dapat memberikan akses instan ke berbagai informasi yang relevan dengan kegiatan belajar atau pekerjaan. Pengguna dapat menanyakan pertanyaan, mencari definisi, meminta penjelasan, atau meminta panduan terkait topik yang sedang dipelajari atau dikerjakan. Yang kedua yaitu sumber inspirasi dan ide. Nah, model ini dapat memberikan inspirasi dan ide dalam pemecahan masalah atau penulisan. Pengguna dapat meminta saran, diskusi, atau contoh terkait topik yang sedang dihadapi. Ini dapat membantu memperluas pemahaman dan perspektif pengguna dalam kegiatan belajar ataupun pekerjaan. Ketiga yaitu pembelajaran interaktif. ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan pembelajaran interaktif di mana pengguna dapat berinteraksi dengan model untuk menjelaskan konsep atau melakukan stimulasi. Ini dapat membantu memperkuat pemahaman dan keterampilan pengguna melalui dialog dan latihan interaktif. Yang keempat yaitu bantuan dalam penyusunan tugas. ChatGPT dapat memberikan panduan dan saran dalam menyusun tugas ataupun proyek. Nah, pengguna dapat meminta bantuan dalam menyusun struktur, mengembangkan argumen, atau meninjau dan menyunting tulisan mereka. Namun, perlu diingat bahwa ChatGPT hanya sebagai alat pembantu, bukan sebagai pengganti. Nah, dan yang terakhir yaitu kolaborasi dan diskusi. ChatGPT dapat digunakan untuk berkolaborasi dengan orang lain atau mendiskusikan ide dalam konteks belajar ataupun pekerjaan. Pengguna dapat melibatkan model ini yaitu dalam diskusi atau menyediakan input untuk mendapatkan perspektif tambahan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan ChatGPT. Nah, kelebihan ChatGPT yaitu diantaranya pertama ada kemampuan bahasa yang luas. Nah, ChatGPT memiliki kemampuan yang luas dalam memahami dan menghasilkan teks dalam berbagai bahasa dan topik. Yang kedua, yaitu fleksibilitas dalam tugas. ChatGPT dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti menjawab pertanyaan, memberikan saran, melakukan tugas bahasa tertentu, atau berperan sebagai asisten virtual. Yang ketiga yaitu responsif dan interaktif. ChatGPT mampu merespon permintaan pengguna secara pas respon. Dan yang terakhir, konteks yang konsisten. ChatGPT memiliki kemampuan mengingat konteks sebelumnya selama interaksi, yang memungkinkannya untuk memberikan tanggapan yang lebih konsisten dan relevan terhadap pertanyaan atau pernyataan pengguna. Selanjutnya yaitu kekurangan ChatGPT. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kemungkinan kesalahan dan ketidaktepatan. ChatGPT bisa saja melakukan kesalahan dan dapat menghasilkan tanggapan yang tidak akurat ataupun tidak tepat. Yang kedua yaitu keterbatasan dan pemahaman konteks yang mendalam. Meskipun ChatGPT dapat mengingat beberapa konteks sebelumnya, model ini tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia nyata atau pengalaman pribadi. Ini berarti bahwa model mungkin tidak dapat memberikan respon yang sepenuhnya relevan atau dapat dipercaya dalam hal situasi yang spesifik atau rumit. Nah, yang terakhir yaitu tidak memiliki penilaian kritis. ChatGPT tidak memiliki kemampuan penilaian kritis seperti manusia. Nah, yang terakhir yaitu himbauan untuk berlaku bijak dalam penggunaan ChatGPT. Yang pertama, penting bagi kita untuk selalu memverifikasi dan memvalidasi informasi yang diberikan oleh ChatGPT ini. Jangan langsung menganggap semua informasi yang diberikan itu benar, tetapi gunakan sumber-sumber terpercaya
dan lakukan penelitian tambahan jika memang diperlukan. Yang kedua, jangan menggunakan ChatGPT untuk menyebarkan hoax atau informasi. Berperilaku bertanggung jawab dalam menggunakan ChatGPT. Yang ketiga, jaga etika dan kebijakan. Ketika menggunakan ChatGPT, perhatikan etika dan kebijakan dalam menggunakan. Nah, hindari bertindak atau meminta model untuk melakukan tindakan ilegal, merugikan, ataupun melanggar privasi orang lain. Bertindak dengan integritas dan hormati terhadap nilai-nilai moral dan etika. Nah, yang selanjutnya yaitu bersikap ramah dan hormat. Gunakan ChatGPT dengan sikap ramah dan hormat terhadap orang lain. Jangan menggunakan bahasa yang kasar, menghina, ataupun menyinggung. Dan yang terakhir yaitu laporkan penyalahgunaan. Jika Anda menemui penyalahgunaan atau penggunaan tidak pantas dari ChatGPT, segera laporkan kepada pihak yang berwenang atau platform yang menyediakan akses ke model ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.